laki-laki tapi sudah agak feminim atau gemulai, itu sudah langsung dijudge atau disamakan bahwa itu dia waria kayak begitu atau dia banci. Padahal kan yang selama ini teman-teman tunjukkan ya berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka ya bagian dari orang-orang yang mungkin selama ini menjadi minoritas, orang-orang yang selama ini mungkin tidak diperhatikan, tapi mereka tetap masih bisa berkarya. Oke, selamat datang di YouTube Kompak dalam episode Balu. Dan kali ini beta sangat senang dan bahagia. Tapi sebelum itu beta perkenalkan diri dulu. Beta Reti, beta dari Kompak. Kompak itu komunitas orang muda lintas agama. Kalau yang sering-sering nonton YouTube Kompak pasti tahu. Nah, ini kali ketong suka datangan tamu yang sangat spesial, tamu kece. Ada Kakak Rido. Jadi nanti Kakak Rido akan memperkenalkan diri, Kak Rido tuh dari mana dan lain sebagainya, nanti kotong dengar dari Kakak. Beta Rido, panggilannya Ido, nama panjang Beta Rido Heriwila. Beta dari IMOF NTT atau Independent Men of Lowomoro NTT. Oke, Kak Rido. Biasa lebih akrab biar biasa dipanggil Kak Ido. Yeah. Oke, jadi Kak Ido ini dari organisasi IMOF. Jadi Kakak kira-kira kan kotong nih kan sama-sama bergabung di, kalau Kakak organisasi, beta komunitas nih kan, kotong orang muda lintas agama, kotong beraktivitas, kotong berkegiatan, kotong menerima semua perbedaan yang datang, baik itu dari perbedaan agama, suku dan lain sebagainya. Itu kotong menerima, kotong membuka diri untuk saling menerima satu dengan yang lain. Terus kalau Kakak di IMOF tuh kira-kira di situ tuh apa saya yang Kakak buat, kira-kira yang kegiatan apa saya yang sering-sering Kakak lakukan begitu. IMOF ini sebenarnya juga organisasi komunitas, tapi lebih spesifik ke organisasi komunitas untuk LGBTIQ NTT. Wow. Jadi untuk teman-teman lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex dan queer di NTT, sama keberagaman gender dan seksual. Dan di IMOF pun ada teman-teman yang memang juga ya tetap dalam keberagaman agama, keyakinan seperti itu. Ya kalau kegiatan ya kebanyakan kegiatan yang dari IMOF lakukan itu sebenarnya bagian untuk penguatan juga terhadap teman-teman komunitas IMOF itu sendiri, karena kan bicara masalah gender dan seksual ini kan juga banyak yang tidak dipahami oleh teman-teman IMOF itu sendiri. Jadi stigma diskriminasi yang kadang-kadang terbangun juga dalam komunitas itu sebenarnya juga terjadi juga di antara komunitas itu sendiri, tidak hanya dari eksternal tapi juga dari internal komunitas itu sendiri. Jadi kegiatan-kegiatan itu lebih banyak untuk penguatan-penguatan terhadap teman-teman komunitas IMOF itu sendiri. Wow. Untuk penerimaan diri dan lain-lain. Keren, berarti maksudnya banyak ya. Kalau beta termasuk orang yang kaget kalau ternyata di NTT ini ternyata ada itu loh yang LGBTQ. Pokoknya kalau ketong dalam keseharian kehidupan ketong ketemu dengan yang ini ya ketong su tahu lah. Tapi kalau kayak dalam bentuk komunitas dan organisasi itu banyak orang yang sebenarnya belum tahu tentang hal ini. Tapi kalau jadi kayaknya perlu sekali Kakak kasih tahu PGD ini orang-orang, khususnya yang para penonton YouTube Kompak di Balu ini perlu dikasih tahu. Terus orang-orang punya pemikiran juga harus terbuka kalau teman-teman yang ada di sini itu karena memang kalian punya kerja-kerja tersendiri juga yang memang di luar orang menilai bahwa pasti yang di luar yang orang melihat pasti adalah hal-hal yang negatif, tapi sebenarnya di dalam ada hal-hal dan kerja-kerja positif yang teman-teman kerjakan. Mungkin beta mulai dengan beta cerita IMOF terbentuk dulu ya. Jadi biar agak bisa lebih dikenal dengan baik. Sepakat. Jadi IMOF itu terbentuk sekitar Maret 2010. Jadi atas beta berinisiatif untuk ngebangun suatu komunitas, sebenarnya perkumpulan komunitas yang dimana sebenarnya awalnya itu untuk jadi kayak wadah sharing kayak begitu. Karena kenapa beta lihat bahwa maksudnya di daerah-daerah lain ada loh organisasi atau wadah untuk komunitas LGBT, entah itu gay, entah itu waria, entah itu teman-teman lesbian. Tapi kenapa di NTT atau di Kota Kupang tidak ada kayak gitu? Sedangkan teman-teman LGBT juga ada di NTT dan Kota Kupang. Tapi kenapa tidak? Jadi tahun 2010 itu akhirnya beta dengan beberapa teman-teman itu
membentuk ya suatu wadah atau perkumpulan yang dinamakan IMOF. Awalnya itu terbentuk menjadi IMF. Awal terbentuk itu Independent Men Flow Pemurah. Tapi seiring berjalan di tahun 2012 berubah menjadi IMOF, Independent Men of Flow Pemurah. Jadi memang itu terbentuk atas kebutuhan ketong sendiri sebagai teman-teman, yang dimana juga dulu fokus itu sebenarnya IMOF itu sebenarnya fokus awal itu untuk teman-teman gay dan biseksual. Jadi tidak langsung umum ya, teman-teman keberagaman umum gender dan seksual LGBT, tapi lebih ke teman-teman gay dan biseksual. Karena waktu itu terbentuk pun ya karena memang kebutuhan dari teman-teman gay. Karena jujur, kenapa beta juga berinisiatif untuk ngebentuk perkumpulan atau organisasi itu, karena beta sendiri juga bagian dari komunitas gay, yang dimana beta punya proses perjalanan itu tidak mudah. Untuk akhirnya beta berdamai dengan diri, beta juga akhirnya bisa menerima diri sendiri, beta juga akhirnya ya bisa betul-betul mengetahui dan menentukan beta identitas seperti apa, kayak gitu. Nah, tahun 2010 itu proses untuk sampai IMOF terbentuk itu ya akhirnya kami hanya cuma sekedar sebagai wadah sharing, saling duduk, berbagi, dan lain-lain. Karena pada saat waktu jujur, beta awal juga akhirnya sampai menentukan diri sebagai seorang, ya saya juga sebagian dari keberagaman gender dan seksual atau gay atau homoseksual, itu prosesnya juga panjang, kayak gitu. Kalau zaman sekarang mungkin enak ya, maksudnya teman-teman sekarang atau anak-anak yang sekarang mungkin dengan buka internet akan mudah, cek lu tulis gay, lesbian apa semua itu langsung keluar di internet dan akan lebih mudah lu langsung baca dan pahami. Tapi zaman dulu itu tidak ada sama sekali. Jadi beta berusaha untuk mengenal beta punya diri itu dengan proses yang cukup panjang, sehingga akhirnya beta bisa seperti itu. Dan beta tahu pada saat waktu itu beta sangat sendiri. Beta merasa bahwa beta bagian dari orang yang sangat berbeda dari banyak orang, dan beta sendiri menjalani itu semua. Nah, itulah awal IMOF terbentuk, untuk menjadi wadah supaya teman-teman tidak merasa sendiri, tapi ada rumah untuk berbagi dan berbagi cerita, rumah aman dan ruang aman untuk teman-teman. Wow, berarti Karido ini sebagai pendiri dari IMOF sendiri. Ya. IMOF sendiri. Nah, begini Karido, kan dalam keseharian kehidupan nih banyak masyarakat, memang terlalu sangat banyak orang khususnya di NTT, di Kota Kupang nih, dong pemikiran dan pandangan soal apa orang yang berbeda itu. Kayak teman-teman seperti ini kayak dari LGBT itu dong punya pemikiran bahwa dong tuh sonde sama kayak ketong, jadi dong tuh perlu untuk maksudnya dong tuh harus dikelompokkan, jadi dong tuh tersendiri dan ketong. Jadi kalau kayak senanya ketong mau bergaul dengan dong nih, ketong merasa malu dan lain sebagainya. Dan apalagi kalau kayak dalam ketong pergaulan anak muda nih, ketong kalau kayak lihat yang berbeda dengan ketong tuh pasti ketong akan merasa apalagi dong tuh minoritas di sini, jadi dong itu akan dipinggirkan dari kelompok kehidupan sosial. Nah, menurut kakak sendiri di dalam situ tuh kesulitan apa yang kira-kira sampai sekarang nih masih membuat kakak dong tuh merasa masih belum bisa untuk membuka pemikiran masyarakat, stigma tentang LGBT itu sendiri, Kak? Beta rasa memang semua perlu proses, karena stigma diskriminasi itu saja kadang-kadang masih ada di antara teman-teman komunitas itu sendiri ya, dari komunitas gaynya, komunitas warianya, komunitas lesbiannya, dan itu memang perlu proses untuk mengenalkan teman-teman LGBT seperti apa, bagaimana. Makanya lebih bagus yang selalu beta bilang bahwa sebenarnya ketong kenal dulu, saling mengenal dulu, seperti itu, sehingga juga jangan cepat langsung menilai atau menghakimi bahwa dia tidak baik, dia orang yang buruk, teman-teman waria, teman-teman gay itu bukan bagian dari masyarakat dan lain-lain. Nah, harusnya ketong bisa mengenal dulu siapa itu teman-teman LGBT, sehingga ya baru mengenallah dulu, maksudnya biar supaya betul-betul bisa tahu teman-teman itu dari hati-hati seperti apa. Jadi jangan juga langsung mencap buruk ya, karena memang kan selama ini stereotip atau pemikiran buruk yang negatif yang selalu ada dan diterima oleh teman-teman LGBT itu kan seperti itu. Jadi kebanyakan negatifnya saja. Teman-teman LGBT itu kebanyakan sudah langsung dicap buruk dengan ya mereka itu orang yang tidak layak,
orang yang buruk, orang yang kehidupan seksnya sangat bebas, kehidupan glamor dan lain-lainnya seperti itu. Tapi kalau menurut beta sendiri ya kakak, kalau kayak beta melihat bahwa teman-teman LGBT ini nih, kalau orang-orang yang merasa dirinya itu sempurna dalam hal ini, dari kehidupan sosial, pergaulan, terus dengan pokoknya dengan pemikiran-pemikirannya mereka. Padahal dalam keseharian kehidupan kotong sonde pernah berpikir kalau ternyata teman-teman ini punya kreativitas jauh lebih besar dibanding dari orang-orang yang merasa dirinya itu normal dan lain sebagainya. Contohnya di antara teman-teman itu punya bakat yang sangat luar biasa, dan bahkan ketika ketong nih membutuhkan teman-teman kayak dalam kayak setiap acara-acara dan lain sebagainya, master of ceremony dan lain sebagainya itu yang makeover itu paling banyak dari teman-teman sendiri. Tapi di dalam kehidupan sosial masih ada orang-orang yang menolak akan hal tersebut. Ketika kayak jasanya mereka itu dibutuhkan, tapi kalau kayak dalam pergaulan dan lain sebagainya mereka itu tidak mau diakui. Padahal sebenarnya kalau mau dibilang mereka lebih punya sesuatu daripada ketong merasa diri nol, mau pergaulan tapi doi rokok son ada, mau pergaulan tapi uang untuk ini itu son ada. Sedangkan kalau teman-teman sendiri, apa yang teman-teman mau itu pasti ada karena hasil usaha dari teman-teman sendiri. Nah, dari itu tuh apa yang kira-kira ketong perlu buat supaya ini orang-orang muda, ini masyarakat dong ini bisa lihat terus dong, sonde dengan itu tuh dong stigma atau pemikiran tuh bisa terbuka begitu. Yang sampai sejauh ini teman-teman dong di IMOF lakukan, terus yang kegiatan-kegiatan yang teman-teman dong sudah lakukan. Nah, terus sampai saat ini tantangan yang dialami itu kira-kira seperti apa? IMOF seperti yang tadi kita bilang, IMOF ketong kan juga memang melakukan banyak kegiatan, kegiatan-kegiatan yang tidak hanya terfokus pada komunitas itu sendiri ya, maksudnya ketong komunitas LGBT, tapi juga dengan berusaha berusaha juga membangun jejaring, maksudnya dengan organisasi-organisasi yang lain, lembaga-lembaga yang lain, ya maksudnya itu dalam artian bahwa biar bisa ketong sama-sama membicarakan ini loh IMOF, ini loh LGBT seperti apa, dan biar ada penerimaan juga dari masyarakat kan, karena selama ini kan teman-teman IMOF itu sendiri juga sangat banyak mendapatkan stigma dan diskriminasi. Pemahaman orang pun sampai saat ini kadang-kadang masih menyamakan. Jadi bahasa-bahasa yang bilang banci, bencong dan lain-lain itu sebenarnya itu disamakan loh. Maksudnya di saat bicara waria ya otomatis semua itu waria kayak gitu. Orang yang agak laki-laki tapi sudah agak feminim atau gemulai itu sudah langsung dijudge atau disamakan bahwa itu ya dia waria kayak begitu, atau dia banci. Padahal kan di keberagaman gender dan seksual sendiri, maksudnya ada teman-teman kenapa sampai dibilang LGBT, karena teman-teman yang mungkin yang teman-teman waria itu kan kalau mereka lebih berdandan, maksudnya mereka akan lebih menunjukkan bahwa mereka bagian dari perempuan sehingga mereka lebih berdandan. Tetapi ada teman-teman gay yang menyukai sesama jenis juga, tapi mereka tidak harus merubah penampilan mereka. Tapi biasanya itu sampai saat ini kadang-kadang juga masih dipikirkan dan dianggap sama oleh maksudnya oleh masyarakat umum, bahwa ya itu semua ya sama, waria juga, maksudnya banci juga, maksudnya kata-katanya seperti itu. Nah, yang selama ini teman-teman tunjukkan ya berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka ya bagian dari orang-orang yang mungkin selama ini menjadi minoritas, orang-orang yang selama ini mungkin tidak diperhatikan, tapi mereka tetap masih bisa berkarya. Walaupun kalau mau dilihat bahwa tetap dari teman-teman LGBT ini akses pendidikan dan pekerjaan, lapangan pekerjaan itu tidak mudah untuk didapatkan. Sehingga kenapa banyak teman-teman yang akhirnya teman-teman trans, teman-teman waria atau teman-teman transpuan atau juga teman-teman gay lebih banyak ya berkecimpung dan bekerja itu di yaitu seremonial, kecantikan dan lain. Padahal belum tentu juga, maksudnya belum tentu juga teman-teman yang waria atau teman-teman transpuan itu juga memang hobinya atau basicnya juga di salon juga kayak gitu. Tapi akhirnya itu semua jadi disamakan dan dikotak-kotakan. Jadi seolah-olah teman-teman LGBT itu juga akhirnya sudah dikotak-kotakan oleh pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Wah itu betul Kak. Baru kayak karena dalam ketong kehidupan, kalau ketong melihat orang-orang begitu ketong akan langsung judge
dong sangat berdosa, dong buat begitu tuh kira-kira dosa kosong deh. Dan kotong mau bergaul dengan dong nih, kotong masih pikir-pikir karena kotong merasa kotong adalah orang yang paling sempurna. Padahal sebenarnya justru kadang kotong punya perlakuan jauh lebih buruk dibanding orang-orang yang kayak teman-teman seperti itu. Contohnya beta sendiri, kayak kalau kayak beta melihat begini, apakah dong sonde bosan dan dong kehidupan yang begitu apa? Tapi tanpa beta tahu, kayak yang tadi kakak bilang kalau sebelum kotong melihat orang tuh kotong perlu dulu dekati dia, kotong kenal dia lebih dalam baru kotong bisa menilai. Nah kebanyakan kotong dari anak muda kotong menilai dari cover. Kotong hanya lihat begini kotong langsung judge. Ini beta kalau dapat dong gimana beta pukul kasih mati. Dan itu tuh pemikiran anak muda di Kupang sampai saat ini. Dan kalau melihat itu seakan-akan itu tuh adalah kebencian besar yang dong tanam dalam dong pikiran bahwa dong tuh orang-orang berdosa. Tanpa kotong pikir bahwa kalau dosa pun kan dong masing-masing tanggung sendiri. Dosa beta yang tanggung kok, kenapa lu yang repot begitu. Jadi kan kotong masih sulit untuk buka orang-orang pemikiran. Tapi kalau sampai sekarang ini kakak dong masih tetap berjalan, pokoknya masih dalam ikut relnya kakak dong semua untuk tetap mau melakukan aktivitas. Itu berarti bahwa ada jalan untuk kakak dong untuk tetap berkarya. Nah sekarang kalau kayak menurut kakak dong sendiri yang tantangan dan hambatan selain lapangan pekerjaan, kurangnya terimanya masyarakat terhadap kakak dong sendiri, kira-kira apa yang kakak dong lakukan? Kayak contohnya kayak dalam ketong perkumpulan terus kakak dong ada di kan minoritas di sini kayak minoritas, apa yang kakak dong rasakan ketika didiskriminasi dan lain sebagainya, tapi kakak dong masih tetap mau bertahan walaupun maksudnya iya banyak diskriminasi, banyak omongan-omongan orang, tapi itu kakak dong sampai pedulikan itu. Kalau beta secara pribadi memang ada banyak hal juga yang beta rasa kalau penilaian beta ya, kadang beta merasa aneh sebenarnya karena secara pribadi beta tidak merasa beta merugikan orang lain. Beta tidak pernah, beta hidup sampai saat ini, sampai dari dulu sampai saat ini beta rasa beta tidak pernah merugikan orang lain loh kayak gitu. Lalu kenapa, maksudnya teman-teman apa sih yang dirugikan oleh teman-teman LGBT ini dengan teman-teman pada umumnya sehingga kok kayak seolah-olah teman-teman LGBT ini kayak hidup aja sudah susah loh, maksudnya kayak berusaha untuk hidup tuh kayak susah sekali. Pertanyaan beta juga kayak begini kadang-kadang, ketongin sebenarnya sudah merdeka atau belum sih kayak gitu? Karena kok hasilnya ketong di dalam suatu negara yang mengatakan bahwa ketong sudah bebas dari penjajahan dan sudah merdeka, tapi malah ketong teman-teman LGBT ini masih tetap berusaha memperjuangkan kemerdekaannya ketong, maksudnya haknya ketong dalam mengakses segala macam kehidupan maksudnya. Dan itu selalu terus ketong lakukan, maksudnya ketong berusaha untuk ketong punya diri sendiri, ketong berusaha untuk kuat, ketong berusaha untuk menghadapi semua stigma dan diskriminasi, berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang layak, ketong berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, walaupun mungkin itu sangat susah ketong hadapi, ketong dapatkan kayak begitu. Tapi mau tidak mau ketong tetap harus berusaha seperti itu. Dan agak aneh juga, maksud beta secara pribadi merasa aneh sebenarnya di saat orang hanya cuma bisa beta tidak mau menilai orang lah, tapi beta berusaha membangun dalam diri sendiri dan teman-teman adalah ketong juga jangan cepat menilai orang lain. Maksudnya lebih baik ketong memakai ketong punya diri ini untuk ketong menilai diri sendiri dan memperbaiki diri, daripada ketong akhirnya membuang waktu ketong dan memakai waktunya ketong ini hanya untuk menilai orang lain, duduk berdiri orang lain. Karena memang kan orangnya lebih kebanyakan sangat suka sebenarnya beta lihat, tidak tahu ya itu karena kecenderungan apa, tapi lebih suka melihat duduk berdiri orang lain, dinilai, dikomentar, dan tanpa sengaja akhirnya menghakimi orang lain. Padahal beta rasa itu bukan porsi atau kapasitasnya ketong sebagai sesama manusia. Apalagi sampai mengatakan dia tuh berdosa, dia tuh tidak layak, dia tuh neraka dan segala macam hal itu, seolah-olah kayak semua hal yang buruk itu kayak seolah-olah diketong, maksudnya teman-teman LGBT. Jadi aneh sebenarnya. Padahal kalau menurut beta secara pribadi urusan dosa, urusan dia dengan Tuhan itu urusan vertikal sebenarnya, bukan urusan horizontal. Jadi itu berhubungan langsung ketong dengan ketong keyakinan, ketong keimanan dan dengan Tuhan, tanpa berhubungan dengan orang lain. Karena kalaupun beta berdosa ya itu urusannya beta dengan Tuhan loh gitu, bukan urusannya beta dengan lu. Walaupun memang mungkin beta berdosa ya, tapi dosa itu beta yang tanggung sendiri, bukan beta mama juga dan beta papa yang tanggung sebenarnya. Lalu
sampai akhirnya di luar dari beta pun keluarga sampai membahas hal itu semua kok jadi lucu sebenarnya, agak miris lucu ya seperti itu loh. Padahal sebenarnya kalau kayak teman-teman dikasih kesempatan lebih, contohnya kayak di lapangan kerja, pasti teman-teman juga bisa untuk bekerja sesuai dengan ini. Hanya karena memang itu orang stigma pemikiran juga yang berkata dong ini hanya bisa di bagian ini itu saja. Jadi sudah dong stuck di situ sah. Padahal sebenarnya kalau dikasih kesempatan lebih, teman-teman juga sebenarnya bisa berkarya lebih dari itu. Dan sementara kan kan untuk masuk ke dalam komisi ini mungkin juga masih sedikit padahal sebenarnya di luar masih ada banyak, hanya mungkin semua belum terkumpul saja di dalam. Karena gini, bicara itulah stigma dan diskriminasi yang masih sangat besar yang dihadapi oleh teman-teman LGBT, sehingga banyak teman-teman juga yang tidak berani untuk mengakui dirinya atau terbuka dengan teman-teman komunitas. Ya karena itu stigma. Apalagi jujur kalau Kota Kupang ini memang agak susah ya, maksudnya dalam artian karena memang lingkup budaya dan lain-lain yang kalau mau dibilang nanti omong datang ujung-ujung kata masih bersaudara, lu masih pangkat bepung lu beta po lu beta punya lu bepung teo dan segala macam ujung-ujung seperti. Jadi ya memang akhirnya banyak teman-teman juga beta rasa jadi lebih sangat tertutup karena memang seperti itu. Nah bagaimana akhirnya juga teman-teman bisa terbuka, itu juga akhirnya yaitu balik pada stigma dan diskriminasi yang mereka dapatkan. Itu bicara masih teman-teman LGBT yang tidak positif ya, apalagi ada teman-teman positif HIV, sudah teman-teman bagian dari minoritas keberagaman gender seksual, lu su LGBT, istilahnya lu su homo, hasil positif HIV lagi. Jadi akhirnya kan stigma ini jadi berlapis berita rasa. Jadi lu sudah HIV, lu sudah homo. Nah, itu yang sangat disayangkan. Jadi teman-teman ini terlalu sangat menerima banyak stigma yang berlapis. Baik itu mau dari keluarga, baik itu dari masyarakat, baik itu dari lingkungan, lingkungan, pekerjaan, dan lain-lain. Itu sering terjadi. Makanya kenapa? Ya itu, IMOF ada. Karena untuk menjadi ruang untuk bisa saling berbagi. Walaupun mungkin dengan ketemu bercerita dan berbagi tidak langsung menyelesaikan teman-teman pun persoalan, tapi setidaknya ya teman-teman tidak menahan itu sendiri, tidak menanggung itu sendiri, tidak jadi terbeban bahwa ada loh teman-teman yang sama dengan lu, yang lu tidak sendiri seperti itu. Ada teman-teman yang sama juga seperti lu, yang ayo kita berbagi sama-sama, setidaknya mengurangi lu punya beban pikiran, sakit hati dan lain-lain. Nah, kan sampai sekarang yang masih bikin kakak dong semua sampai bertahan sampai ini saat nih apa? Terus yang menjadi pesan supaya kasih tahu PGD ini orang-orang dong nih masyarakat NTT khususnya di Kota Kupang nih apa begitu yang kakak mau sampaikan begitu terkait dengan kakak dong perkumpulan? Kenapa sampai beta bertahan? Kalau beta rasa ya wajar beta bertahan karena beta manusia dan beta butuh bertahan hidup seperti itu. Itu intinya. Kenapa beta akhirnya masih tetap kuat? Karena ada teman-teman yang lain yang bagian dari teman-teman komunitas ini yang mau tidak mau juga secara tidak langsung mereka sangat menguatkan beta untuk tetap bertahan. Juga beta tetap kuat ini karena memang beta punya keluarga yang cukup sangat mendukung beta, menjadi beta punya support system utama. Nah, ini kan kasihan kalau akhirnya teman-teman yang lain tidak sama seperti beta, karena tidak semua keluarga, tidak semua teman-teman LGBT juga yang sama kayak beta. Akhirnya orang tua menerima, keluarga menerima, lalu mereka menjadi support system kayak gitu ya. Jadi ya support system saat ini untuk teman-teman yang mungkin selama ini mungkin belum terbuka dengan keluarga ya paling IMOF jadi support systemnya atau ruang amannya. Dan kenapa beta bertanya itu karena teman-teman, karena beta rasa bahwa beta tetap harus bertahan untuk teman-teman sehingga bisa sama-sama berjuang untuk teman-teman, untuk ada penerimaan. Kalau tadi kemana? Pesan yang mau disampaikan di masyarakat NTT khususnya. Kalau pesan sebenarnya beta simpel sih, maksudnya apapun itu ya jangan ketong, apapun keberagaman itu harusnya ketong bisa menerima keberagaman itu, karena ketong sendiri hidup dalam keberagaman, maksudnya dari keberagaman itu sendiri, dan itu ketong harus mulai bisa menerima itu.
mau siapapun itu dia, apalagi teman-teman yang mungkin orientasinya berbeda dengan masyarakat umum lainnya, mungkin tidak heteroseksual, mungkin teman-teman homoseksual, harusnya itu tetap bisa diterima dengan baik. Karena apapun itu teman-teman, mereka juga berhak untuk hidup, mereka juga berhak untuk berekspresi. Jangan cepat menilai atau bahkan menghakimi, dan yang lebih kecewa dan mirisnya sampai berani mengutuk teman-teman. Karena ingat, beta hanya selalu gini, logikanya beta yang beta selalu bicara dengan teman-teman, dan terutama beta bangun dalam diri itu, maksudnya berusahalah pakailah waktu ketong untuk tetap bisa menilai diri sendiri sebelum ketong menilai orang lain. Dan juga apapun keberagaman itu ya ketong harus terima, karena itulah hidup. Maksudnya ketong tidak pernah bisa menyamakan ketong punya pola pikir dengan orang lain punya pola pikir, dan ketong sendiri manusia itu beragam kayak gitu. Terimalah teman-teman, karena memang apalagi kalau misalkan mereka adalah lu punya saudara sendiri, lu punya anak sendiri seperti itu. Kasihan kalau akhirnya sudah tidak diterima tapi malah dinilai, dihakimi dan dikutuk. Terlalu sakit sebenarnya. Untungnya teman-teman tidak langsung bunuh diri seperti itu, dan mereka masih tetap berusaha untuk bertahan. Dan kalau beta juga secara pribadi yang selalu beta tanamkan di diri, beta sampai saat ini tetap berusaha menjadi sewajarnya ciptaan Tuhan, di mana beta diciptakan untuk berbagi kebaikan dan cinta kasih. Cuma itu yang kapasitas sebagai manusia, tidak lebih dari itu. Ya, jadi beta harap juga untuk semua ketong teman-teman LGBT ini terlahir dari cinta kayak gitu, bukan serta-merta langsung brojol keluar dari batu, karang atau gua atau apapun itu. Jadi beta harap ya cintailah ketong semua, karena ketong juga bagian dari besong gitu. Jangan pernah menstigma, jangan pernah mendiskriminasi, terutama jangan pernah menghakimi dan mengutuk, karena itu bukan top kapasitas sebagai manusia. Cuma itu sih. Keren. Awi, tahu sangat keren apa yang kakak bagikan, dan maksudnya ini adalah pengalaman yang sangat mahal kalau kayak seandainya orang-orang nonton ini podcast, harusnya dong mulai pemikiran harusnya mulai terbuka, karena seperti yang tadi kakak bilang panjang lebar, pokoknya ini cerita, ini pengalaman yang harus teman-teman semua lihat, terus teman-teman semua dengar pengalaman yang sudah Kak Ido ceritakan nih. Kalau menurut beta apa urusannya ketong, terus kalau ketong merasa diri sebagai cinta keberagaman, orang yang toleran, tapi kalau ketong sudah menerima perbedaan, kayak teman-teman ini buat apa? Jangan mengaku diri orang toleran kalau ketong sudah bisa menerima perbedaan dari teman-teman yang LGBT tadi. Terus lagi kalau ketong merasa bahwa ketong adalah orang-orang yang paling sempurna, harusnya dong bisa ketong buat untuk bisa sama seperti ketong dengan cara ketong masing-masing seperti itu. Nah, terus pesan juga buat ketong orang muda, pokoknya ketong orang muda semua di NTT, khususnya Kota Kupang yang sempat menyaksikan podcast kali ini, ketong hanya mau bilang bahwa urusan dosa dan lain sebagainya itu adalah urusan ketong dengan Tuhannya ketong masing-masing. Terus ketong punya pertanggungjawaban itu antara ketong dengan Tuhan. Jangan sekali-kali ketong punya hak untuk menghakimi dan lain sebagainya, itu bukan kapasitasnya ketong. Itu adalah tanggung jawab ketong dengan ketong punya Tuhan masing-masing. Jadi Karido, terima kasih banyak, kakak keren. Sama. Dan luar biasa. Semoga juga. lain kali ketong bisa ketemu dalam cerita yang lebih dalam. Mungkin ini hari ketong hanya bagian pengantar Mungkin ketong bisa kupas tuntas kayak bawang putih dan bawang merah. Makasih juga sudah diundang di sini. Oke, mungkin lain kali nanti ketong diundang di tempat yang lebih enak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. See you.